Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Christopher Ebenezer Sombing, NIM 170302037. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Valencia Utejulu. Saya NIM 1703024041. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Danifa dari NIM 170302063 dari kelompok 2A. Perkenalkan, nama saya Margareta Nambaban, NIM 17030209 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nastasia Francisca Silitonga, NIM 17030243. Perkenalkan, saya Windy Fani Sinaga, NIM 17030233. Nama saya Stefani Angelin, NIM 039. Kali ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang reproduksi perikanan yang kami ambil dari studi kasus, yaitu studi aspek biologi reproduksi ikan montan atau Tinictis tinoides di Oxbox, Pinang Luar, Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi berikut akan kami paparkan hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Arif Fadil Rahman beserta 8 rekan saya yang bernama Stefani Angelin, Windy Fani, Valencia, Nurul Iza Banifa, Margareta Namaban, Elia Anugrah Manik, Christopher Ebenezer, serta Anastasia Silotonga akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Reproduksi Ikan Studi Kasus Studi Aspek Biologi Reproduksi Ikan Motan Tininicis Tinoides Blacker 1852 di Oxbow, Pinang Luar, Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pendahuluan. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Tidak setiap individu mampu menghasilkan keturunan, tetapi setidaknya reproduksi akan berlangsung pada sebagian besar individu yang berada di permukaan bumi ini. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan pada setiap tahunnya. Fungsi reproduksi pada ikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari komponen kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan disebut dengan ovarium, sedangkan pada jantan disebut dengan testis. Pada prinsipnya, seksualitas hewan air sama dengan hewan yang ada di darat. Yang dikatakan ikan jantan adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma, sedangkan ikan betina adalah ikan yang mempunyai organ penghasil telur. Perkenalkan, nama saya Elena Gramani, NIM saya 170302045. Saya akan menjelaskan ikan motan atau Tinicis tinoides. Ikan motan atau Tinicis tinoides ini merupakan ikan dari famili Cyprinidae. Ikan motan ini hidup di perairan tawar sebagai Potamodromus dan bentopelagis. Ikan ini biasanya berada di perairan beriklim tropis. Pertumbuhan populasi ikan motan di alam sangat bergantung pada reproduksi dan respon terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Sehingga untuk mencegah penurunan jumlah ikan motan di alam, perlu adanya berbagai tindakan yang memungkinkan populasi ikan tetap lestari. Namun pada saat ini, informasi tentang ikan motan masih terbatas, terutama tentang aspek biologi reproduksinya. Ikan motan ini juga mempunyai ciri morfologi sebagai berikut. Kepalanya yang meruncing, operkulum mempunyai kelopak yang besar, mulut di anterior dan kecil, tidak ada bibir atas dan rahang bawah. Mempunyai lipatan bibir yang kecil pada sudut rahang, garis rusuk lurus memanjang ke tengah-tengah ekor. Sirip dorsal kecil dan terletak hampir sejajar dengan sirip ventral.
melanjutkan materi dari teman saya yang pertama mengenai ikan motan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi seksualitas ikan terlebih dahulu. Jadi seksualitas ikan itu bisa disebut dengan jenis kelamin pada ikan yang bisa dilihat dengan berdasarkan organ tertentu. Jadi pada ikan sendiri terdapat dua jenis kelamin. Yang pertama adalah betina dan yang kedua itu adalah jantan. Jadi yang bisa membedakan antara ikan jantan dan ikan betina ini kira-kira apa ya gitu kan. Jadi untuk ikan jantan sendiri dia memiliki organ reproduksi yang bisa menghasilkan sperma, sedangkan pada betina dia memiliki organ reproduksi yang bisa menghasilkan telur. Pembagian ciri seksual pada ikan. Yang pertama itu adalah ciri seksual secara primer, yaitu ciri-ciri yang sangat bisa dibilang sangat yang paling primer gitu, yang paling penting, yaitu ditandai dengan adanya organ yang secara langsung dia berhubungan dengan organ reproduksi, yaitu pada betina itu kita akan sebut dengan ovarium, sedangkan pada jantan kita sebut dengan testis. Jadi ini adalah organ yang terhubung secara langsung gitu loh. Jadi kita tadi kan namanya untuk betina dia disebut dengan ovarium, organnya itu ovarium, sedangkan untuk jantan dia disebut dengan testis yang menghasilkan sperma gitu. Terus untuk ciri seksual yang kedua itu ada yang disebut dengan ciri seksual sekunder. Jadi ciri seksual sekunder ini sendiri dia adalah tanda-tanda luar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, teman-teman. Jadi simpelnya kita cuma lihat tampilan luarnya si ikan ini kita udah tahu gitu, oh ini jantan nih, ini betina nih gitu kan. Biasanya ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman di bidang ikan-ikanan, teman-teman. Kalau misalnya kita masih belum terlalu paham, bisa jadi kita bingung mana jantan mana betina gitu. Jadi ini biasanya berdasarkan warna dia disebut dengan dikromatisme. Biasanya warnanya itu dilihat pada warna siripnya, sedangkan untuk bentuk secara morfologinya itu dia dinamakan dengan dimorfisme. Misalnya nih kan bentukan kepala antara ikan lele jantan dengan ikan lele betina itu kan beda gitu. Terus warna siripnya ikan ini dengan jantan dan ikan ini betina beda juga gitu. Jadi dia bisa dilihat dengan tampilan luarnya aja gitu, atau ukuran tubuh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman sekalian bisa bertanya secara langsung dan saya akan berusaha untuk menjawabnya dan menjelaskannya dengan lebih baik. Terima kasih teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tingkat kematangan gonad atau TKG. Jadi, untuk pertama kali kita harus tahu dulu apa itu TKG. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Jadi, semakin tinggi tingkat kematangan gonadnya, maka telur dan sperma ikan akan semakin berkembang. Nah, TKG ini dapat dilihat melalui cara histologi dan morfologi. Histologi itu adalah cara melihat tingkat kematangan gonad ikan yang dilakukan skala laboratorium. Sedangkan melalui morfologi kita bisa melihat bagaimana ukuran dan bentuk seksualitas pada ikan itu secara langsung. Tingkat kematangan gonad ikan atau TKG dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar antara lain adalah suhu dan lawan jenis, sedangkan faktor dalam antara lain adalah spesies, umur, atau sifat-sifat fisiologi yang terdapat pada ikan itu sendiri. Pada studi kasus kami melihat tingkat kematangan gonad dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dari TKG tingkat 1 itu dilihat bahwa organ seksual masih sangat kecil dan berdekatan di bawah tulang punggung. Testis dan ovariumnya transparan, tidak berwarna sampai abu-abu. Itu untuk TKG 1. Untuk TKG 2 masih belum ada perbedaan yang cukup jelas. Ya hanya
terjadi perubahan kecil seperti bertambahnya ukuran testes atau ovari. Perubahan yang sangat jelas itu terlihat pada tingkat kematangan gonad tingkat 4. Di situ kita bisa lihat testisnya udah besar dan memutih, dan telurnya sudah berbentuk seperti telur yang akan menetas. Untuk TKG, dia akan menetas pada TKG 5. Pada saat ikan mencapai tingkat matang gonad, pertambahan tubuh ikan akan terlihat. Pertambahan bobot ikan betina pada saat matang gonad bisa mencapai 10-25% dari bobot tubuhnya. Sedangkan ikan jantan adalah 5-10% dari bobot tubuhnya. Fekunditas adalah jumlah telur yang terdapat dalam ovarium induk ikan betina sesaat sebelum dilakukannya pemijahan. Manfaat dari fekunditas adalah untuk memprediksi jumlah anakan yang akan dihasilkan oleh induk ikan betina. Perhitungan fekunditas dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya metode perhitungan total, metode gravimetrik, metode volumetrik, dan metode gabungan. Dalam perhitungan fekunditas digunakan gonad TKG 4. Hal ini dikarenakan telur pada TKG 4 sudah memiliki bentuk yang jelas dan mudah dipisah-pisahkan, sehingga memudahkan dalam perhitungan fekunditas. Fekunditas berhubungan dengan ukuran tubuh, di mana semakin besar ukuran tubuh, maka ukuran gonad akan semakin besar, sehingga fekunditas juga akan menjadi semakin tinggi. Fekunditas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya panjang dan berat tubuh, dipengaruhi oleh lingkungan, faktor genetik, ketersediaan pakan, dan juga usia ikan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seksualitas pada ikan motan. Yang pertama, seksualitas primer. Seksualitas primer pada ikan motan ditandai dengan adanya organ reproduksi atau yang biasa disebut dengan gonad. Pada jantan terdapat testis dan pada betina terdapat ovari. Ukuran testis pada ikan motan jantan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran ovari pada ikan motan betina. Yang kedua, seksualitas sekunder. Seksualitas sekunder pada ikan motan ditandai dengan bentuk tubuh pipih memanjang, warna tubuh abu-abu keperakan, dan warna sirip putih keperakan. Pada ikan motan jantan, bentuk dagu lancip, sedangkan pada ikan motan betina, bentuk dagunya tumpul. Pada ikan motan jantan, bentuk perutnya ramping, sedangkan pada ikan motan betina, bentuk perut membesar atau membulat. Kemudian, bentuk ukuran tubuh dan ukuran kepala pada ikan motan jantan lebih pendek dibandingkan dengan ikan motan betina. Bentuk kepala pada ikan motan jantan meruncing tajam, sedangkan pada ikan motan betina meruncing tumpul. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TKG pada ikan motan atau Tinichtius tinoides dengan bahasa Latin tersebut. Seperti yang sudah dikatakan Lin, TKG mengenai ciri-ciri dari TKG ikan motan jantan dan ikan motan betina yang terdiri dari TKG 1 sampai dengan TKG 5. Nah, pada penelitian ini ikan motan jantan pada penelitian ini terdiri dari TKG 1 sampai dengan TKG 5, sedangkan ikan motan betina hanya dari TKG 1 sampai dengan TKG 4. Tidak ada TKG 5 pada ikan motan betina di penelitian ini. Nah, ciri-ciri dari ikan motan jantan pada TKG 1 yaitu testesnya berbentuk seperti benang, lebih pendek, permukaannya halus. Terus pada TKG 2 halus, lebih besar daripada TKG 1. Dan pada TKG 3 sedikit kasar dan semakin besar, lebih besar dia daripada TKG 2. Dan testes pada TKG 4 tampak kasar, terlihat sangat jelas dan semakin pejal. Terus pada TKG kelima kasar dan berkerut. Kemudian kita akan lanjut ke ovari pada ikan motan betina. Nah, pada ikan motan betina, ovari pada TKG 1
berbentuk seperti benang dengan permukaan yang halus, dan pada TKG 2 sedikit kasar, tetapi dia lebih besar daripada TKG 1 dengan butiran yang belum terlihat jelas. Sedangkan pada TKG ketiga, butiran telur sudah mulai jelas, tetapi dia sudah mulai kasar. Dan pada TKG keempat, bentuk ovari itu semakin besar dan kasar, serta butiran-butiran telur yang terdapat pada ovari tersebut sangat terlihat jelas dan mudah dipisahkan. Lalu kita akan lanjut ke yang saya jelaskan tadi, itu adalah permukaannya. Lalu kita akan lanjut ke warna dari TKG, warna dari testes dan ovari pada ikan motan jantan dan ikan motan betina pada setiap TKG-nya. Nah, warna pada TKG, warna testes ikan motan jantan pada TKG 1 yaitu dia bening kalau yang pada TKG 1. Kalau pada TKG 2 warnanya putih susu, pada TKG 3 warnanya putih, TKG 4 putih, dan TKG 5 putih susu. Sedangkan ikan motan betina pada TKG 1 berwarna bening, pada TKG 2 kekuningan, TKG ketiga warna kuning, TKG 4 kuning. Demikianlah ciri-ciri dari tingkat kematangan gonad pada ikan motan jantan dan ikan motan betina. Lalu kita akan lanjut ke indeks kematangan gonad pada ikan motan yang ada di penelitian ini. Nah, dari penelitian ini didapat bahwa indeks kematangan gonad ikan motan betina lebih besar daripada ikan motan jantan. Ikan motan betina, indeks kematangan gonad ikan motan betina berkisar antara 0,21 sampai 14,90%. Sedangkan pada ikan motan jantan berkisar antara 0,14 sampai 4,69%. Nah, kenapa dia bisa lebih besar? Hal ini disebabkan bahwa indeks kematangan gonad itu kan dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh dari ikan kan, lalu dikalikan 100%. Nah, kenapa bisa yang betina lebih besar daripada ikan jantannya? Karena ukuran tubuh serta bobot dari gonad, berat tubuh serta berat gonad dari ikan motan betina tersebut lebih berat daripada ikan motan jantan. Dengan demikian, indeks kematangan gonad dari ikan motan betina lebih besar daripada ikan motan jantan. Penelitian ini juga berdasarkan literatur dari Diana 2007 yang menyatakan bahwa kematangan gonad diketahui melalui perbandingan antara berat gonad dan berat tubuh. Semakin bertambah besar persentasenya dan akan mencapai besar maksimum pada saat menjelang pemijahan. Ya, dan pada saat menjelang pemijahan seperti pada TKG 4, persentase indeks kematangan gonad itu akan semakin besar daripada persentase indeks kematangan gonad pada TKG 1. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Nah, untuk nilai fekunditasnya itu sendiri berdasarkan jurnal studi kasus yang telah kami dapat, dinyatakan bahwa ikan yang dihitung fekunditas pada ikan betina yang TKG 4 itu berjumlah 9 ekor. Telur yang digunakan untuk menghitung nilai fekunditas ikan motan yaitu telur yang berasal dari 5 ekor ikan yang TKG 4 tersebut. Kenapa TKG 4? Karena TKG 4 telur sudah mulai terlihat jelas dan mudah dipisah-pisahkan sehingga dapat memudahkan penelitinya untuk menghitung fekunditasnya. Hal ini mengacu dalam kategori yang dinyatakan oleh Wahyuni et al. 2015 yang menyatakan bahwa diameter telur diukur dari gonad yang mempunyai TKG 4. Pada setiap gonad diambil masing-masing 100 butir dari dua bagian yang berbeda, yaitu bagian lubus anterior, median, dan posterior.
Nah, untuk hasil perhitungan dari fekunditas dari jurnal studi kasus yang telah kami baca, didapat bahwa fekunditas ikan motan itu berkisar 26.250 hingga 33.894, dengan panjang tubuhnya itu berkisar 146,39 hingga 199,32 mm, dan berat tubuh berkisar 28,50 sampai 73,01 gram, dan berat gonad berkisar 2,73 hingga 6,22 gram. Masing-masing fekunditas dari 5 ekor ikan motan itu berbeda disebabkan oleh selama penangkapan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan makanannya. Hal ini sesuai dengan Okvan et al. 2015 yang menyatakan bahwa fekunditas dipengaruhi oleh variabel-variabel parameter lingkungan seperti suhu, kecerahan, kedalaman, arus air, pH, dan salinitas di mana ikan tersebut hidup. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi pola hidup dan adaptasi dari ikan sehingga fekunditasnya pun berpengaruh. Kali ini saya akan membahas hasil tentang hubungan fekunditas dengan panjang total, panjang berat tubuh maupun berat gonad. Jadi langsung saja yang pertama itu tentang hubungan fekunditas dengan panjang total. Jadi pada jurnal kali ini kelompok kami akan membahas tentang ikan motan. Jadi pada jurnal studi kasus ini ikan yang digunakan itu untuk menghitung nilai fekunditasnya itu ikan motan, yaitu telurnya itu berasal dari 5 ikan betina yang sudah TKG 4. Nah, kenapa harus TKG 4? Karena pada TKG 4 lah kondisi telur-telur itu dapat diamati dengan jelas karena bentuk telurnya sudah jelas dan dapat dengan mudah dipisah, sehingga dalam menghitungnya pun jadi lebih mudah. Jadi dari jurnal yang dibahas ini, hubungan fekunditas dengan panjang total itu didapatkan persamaan. Nah, persamaan itu dapat kita lihat pada grafik, pada gambar grafik yang ada di hasil. Jadi dapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 0,6997X dan plus 2,9204. Nah, dan nilai R kuadratnya itu yaitu 0,9017, sedangkan nilai R-nya itu sama dengan 0,95. Nah, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang tubuh ikan motan dengan fekunditas itu adalah sangat kuat. Kenapa dinyatakan sangat kuat? Nah, ini dapat kita lihat dari menurut Rajak dalam OPA Sungguh 2014 yang menyatakan jika nilai R antara 0 sampai 0,20 hubungannya itu katakan sangat lemah. Sedangkan 0,21 sampai 0,40 hubungannya itu lemah. 0,41 sampai 0,70 itu hubungannya itu sedang. 0,71 sampai 0,90 itu hubungannya itu dinyatakan kuat, sedangkan 0,91 sampai 1,00 itu dinyatakan hubungannya itu sangat kuat. Nah, dari nilai N yang kita dapat 0,95 dapat disimpulkan bahwa hubungannya itu sangat kuat. Jadi untuk yang pertama itu untuk hubungan fekunditas dengan panjang total itu dinyatakan sangat kuat. Nah, juga dapat kita lihat dari nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat yang diperoleh di sini itu 0,9017 yang artinya 90,17% panjang total itu mempengaruhi fekunditas. Terus selanjutnya yang kedua itu hubungan fekunditas dengan berat tubuh. Nah, dari sini juga dapat kita mendapatkan persamaan, yaitu dapat kita lihat pada hasil itu Y sama dengan 0,2335X
plus 4,0972. Nah, dengan nilai R yaitu 0,95, sama seperti yang tadi, yang artinya pengaruh antara berat tubuh ikan montan terhadap fecunditas juga sangat kuat. Hal ini juga dapat kita lihat dari nilai R kuadratnya, yaitu 0,9028, yang artinya 90,28% dari berat tubuh ikan montan itu mempengaruhi fecunditas. Selanjutnya yang ketiga itu hubungan fecunditas dengan berat gonad. Di hasil juga didapatkan gambar diagram, grafik tentang persamaan. Jadi didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 0,2905x plus 4,3094 dengan nilai R yaitu 0,97, yang artinya sama dengan hubungan-hubungan sebelumnya, hubungan fecunditas dengan panjang total, hubungan fecunditas dengan berat gonad, dengan berat tubuh. Hubungan fecunditas dengan berat gonad juga pengaruhnya sangat kuat. Kenapa? Karena dapat kita lihat dari nilai R-nya yaitu 0,97. Lalu juga dapat kita lihat dari nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat yang diperoleh yaitu 0,9436, yang menunjukkan bahwa 94,36% dari berat gonad itu juga sangat mempengaruhi fecunditas. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar atau semakin berat tubuh ikan montan itu, maka nilai fecunditasnya juga akan semakin meningkat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari pemaparan yang telah kami sampaikan, yaitu seksualitas primer ikan jantan memiliki sepasang gonad jantan yaitu testes, dan gonad ikan betina yaitu ovary. Ukuran panjang gonad ikan jantan tidak lebar dan lebih kecil dibandingkan ikan betina. Seksualitas sekunder ikan jantan memiliki tubuh pipi dan memanjang, dagu lancip, kepala meruncing tajam, perut ramping, serta tubuh dan kepala yang pendek. Sedangkan pada ikan betina memiliki tubuh bentuk pipih dan memanjang, dagu tumpul, kepala meruncing tumpul, perut membulat, dan ukuran tubuh dan kepalanya yang panjang. Kedua, tingkat kematangan gonad ikan jantan tertangkap selama penelitian yang berada pada TKG 1 sampai dengan 4. Sedangkan tingkat kematangan ikan betina yaitu berada pada tingkat TKG 1 sampai 4. Indeks kematangan gonad ikan jantan berkisar 0,14 sampai 4,69%. Sedangkan indeks kematangan gonad ikan betina berkisar 0,21 sampai 14,90%. Ketiga, diameter telur berkisar 0,33 sampai 0,39 mm dengan fecunditas berkisar 26.250 sampai 33.894 butir. Adapun saran yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya adalah diperlukan penelitian lebih lanjut pada periode berikutnya sehingga dapat diketahui aspek biologi reproduksi yang dapat mewakili setiap musim pemijahan dalam 1 tahun, sehingga diperoleh informasi yang lebih terperinci dan diperlukan tentang aspek biologi reproduksi ikan motan pada lokasi lainnya yang berada di Indonesia.